Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Bagus Channel, video tutorial aplikasi pengolah kata atau MS Word. Materi ini terdapat di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital serta di pelajaran teknologi perkantoran kelas 10 untuk SMK. Pada kesempatan ini kita akan latihan edit text atau indentasi. Pada kegiatan ini kita akan latihan yang pertama adalah membuat word art, kemudian membuat drop caps, kemudian mengatur jarak baris atau line space, kemudian insert picture, kemudian find and replace, kemudian memindahkan paragraf. Untuk video tutorial ini durasinya cukup lama karena materi yang kita pelajari ini adalah termasuk materi inti dalam aplikasi pengolah kata, terutama menggunakan Microsoft Word. Ikuti terus video tutorial ini dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Mari kita belajar bersama, semoga bermanfaat. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat word art. Karena di sini sudah ada judul, maka kita tidak melakukan membuat word art dengan mengetik. Jadi pertama kita blok judul yang sudah ada ini. Kemudian kita aktifkan menu insert yang berada di sebelah kiri atas setelah home. Kita aktifkan menu insert. Di sini menu insert sudah aktif. Kemudian kita pilih icon word art yang berada di sebelah kanan. Kita klik icon word art. Nah, di sini kita bisa memilih ada beberapa bentuk atau macam tulisan yang bisa kita seleksi. Misalnya kita menyeleksi bentuk word art style 8. Di sini kita bisa mengganti font atau jenis huruf. Saya coba ganti dengan Algerian. Kemudian size ukurannya saya ganti dengan 32. Jadi tulisan biografi singkat Kartini nanti font stylenya adalah Algerian dan font size-nya 32. Kalau sudah kita oke. Ini adalah tampilan word art berdasarkan pilihan tadi. Kita bisa melakukan editing atau perubahan dengan cara kita memilih di menu format yang sudah aktif ini. Menu format kita pilih change shape. Nah, di sini ada beberapa bentuk yang bisa kita pilih. Bentuk melengkung atau bentuk bergelombang, atau berbentuk seperti segitiga runcing atau triangle up. Di sini ada nama-namanya, ada stand up, ini ada triangle up. Saya pilih yang triangle up. Kemudian kita bisa melakukan editing lagi dengan memilih shape outline atau garis tepi masing-masing huruf. Coba kita lihat efeknya. Kalau kita memilih warna. Nah, di sini saya pilih yang warna hitam. Maka di setiap tulisan tepinya ada warna hitam. Dan juga kita bisa memilih fill shape atau shape fill warna. Kalau yang dipilih yang sebelah atas ini warnanya tunggal. Kita bisa memilih warna gradient, tekstur atau pattern. Pada kesempatan ini saya tidak melakukan pilihan di shape fill. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah cara membuat word art. Berikut ini kita akan latihan membuat drop caps. Drop cap adalah sentuhan dekoratif huruf yang berada di awal paragraf. Tingginya huruf bisa 2 atau 3 baris atau berada di awal paragraf. Langkah-langkah membuat drop cap.
pada latihan ini huruf S pada huruf pertama paragraf utama tulisan semasa, huruf S ini akan kita jadikan drop cap. Caranya kita blok dulu huruf S. Ini huruf S sudah diblok. Kemudian kita aktifkan menu Insert di sebelah menu Home. Kita aktifkan menu Insert. Kalau menu Insert sudah aktif, kita memilih icon drop cap yang berada di sebelah kirinya WordArt. Kita pilih icon drop cap. Di sini ada beberapa pilihan. Yang paling atas None, tidak memilih. Kemudian Dropboard, seperti di simbol tingginya huruf bisa 2-3 baris atau lebih sesuai keinginan kita. Atau In Margin, huruf berada di sebelah kiri paragraf penuh. Atau kita dapat mengatur menggunakan drop cap option. Kita coba pakai drop cap option. Dan di sini kita pilih Dropboard. Kemudian jenis hurufnya saya ganti Algerian. Lines to drop atau tingginya kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Apakah 2 baris, 3 baris, atau 4 baris. Karena di paragraf pertama dia ada 4 baris, maka saya memilih 3 baris saja. Kemudian distance from text atau jarak antara huruf drop cap dengan huruf di sebelah kanannya kita bisa menyesuaikan. Kalau 0 berarti merapat dengan drop cap. Kalau kita ingin renggang kita bisa menaikkan. Kemudian kalau sudah kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan drop cap. Huruf S tingginya 3 baris dan antara huruf S dengan huruf di sebelah kanannya ada space atau ada jarak. Ini adalah cara membuat drop cap. Berikut ini kita akan latihan menentukan jarak baris atau line spacing. Jarak baris pada naskah ini masih sama, yaitu jarak barisnya adalah menggunakan normal. Pada paragraf 2, jarak barisnya akan saya ganti menjadi jarak baris 1 atau single. Untuk mengganti jarak baris per paragraf, maka paragraf tersebut harus kita blok terlebih dahulu. Di sini paragraf 2 saya blok. Kemudian tempatkan mouse pointer pada tengah-tengah blok, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih paragraf. Kemudian dari menu paragraf ini kita pilih di bagian line spacing, jarak baris 1 adalah single. Kita pilih single. Kalau sudah, dan kita pilih OK. Kita lihat perubahannya. Sekarang jarak barisnya lebih pendek. Dan yang bawahnya, paragraf bawahnya, ini jarak barisnya saya ganti menjadi 1,5. Caranya kita blok, kemudian kita klik kanan, posisi mouse pointer di tengah blok, kemudian kita pilih paragraf, kemudian di bagian line spacing ini kita pilih 1,5, 1.5 line, 1,5 line. Kalau sudah kita pilih OK, kita lihat perubahannya, maka jaraknya menjadi lebih renggang dari atasnya. Dan bawahnya lagi, jarak barisnya akan saya ganti menjadi double. Caranya kita blok, dan kita klik kanan, kita pilih paragraf, dan dari line spacing kita pilih double. Kalau sudah, kita pilih OK, kita lihat perubahan jarak barisnya lebih lebar dari yang 1,5 atau yang atasnya. Dan yang bawahnya kita akan latihan lagi menggunakan jarak baris yang kita bisa mengatur sendiri jaraknya mau seberapa. Caranya kita blok.
dan kita pilih klik kanan, mouse pointer berada di tengah blok, dan kita pilih paragraf, dan di line spacing kita pilih at least. Nah, setelah kita menentukan at least, pada bagian kanannya add, kita bisa menaikkan. Perubahannya ada di preview di bawahnya, bisa dilihat. Kita naikkan, misalnya kita ganti 18 dan oke. Jadi ukuran 18 seperti ini. Kalau misalnya mau dirubah, kita ulangi, klik kanan, paragraf, coba kita naikkan 20. Sudah tambah lebar lagi. Jadi ini adalah cara menentukan jarak baris dari suatu naskah. Ini adalah akhir dari latihan menentukan jarak baris atau line spacing. Berikut ini kita akan latihan menyisipkan gambar atau picture. Ada dua cara menyisipkan gambar. Kita akan latihan menggunakan clip art dan menggunakan picture. Langkah pertama, kita aktifkan menu insert yang berada di sebelah kanannya home. Kita aktifkan menu insert, sudah klik, dan kita pilih clip art. Kita pilih clip art, maka di sebelah kanan akan muncul menu clip art, dan kita pilih organize clip. Kita pilih organize clip. Dari organize clip ini kemudian muncul tampilan menu collection list. Dari collection list kita pilih yang Office Collection. Banyak pilihan dari Office Collection. Di sini akan saya pilih Business. Dan sebelah kanannya akan muncul beberapa gambar yang bisa kita pilih. Di sini saya memilih salah satu, yaitu Businessman. Saya klik, kemudian saya pilih copy. Kalau sudah, kemudian saya tutup atau saya close. Saya jawab yes. Kemudian pilihan copy tadi kita pastekan. Kita pastekan, bisa Ctrl V atau kembali ke home, kemudian pilih paste. Ini simbolnya sudah muncul. Untuk mengatur, kita klik dua kali pada gambar atau double klik pada gambar, sehingga menu format yang ada di sebelah atas ini menjadi aktif. Dari menu format ini kita bisa mengatur posisi gambar, yaitu menggunakan fasilitas icon tag wrapping. Kita pilih tag wrapping. Di sini ada inline with text. Jadi teksnya berada di atas kiri kanan. Kemudian square. Gambarnya berbentuk kotak. Kita pilih square. Kemudian bawahnya type. Bedanya dengan square adalah bahwa teks akan mengisi sesuai dengan bentuk gambar. Jadi kalau ini saya pilih, saya geser di tengah, saya kembalikan ke square, maka bentuknya adalah persegi. Kalau saya pilih type, maka teks akan mengisi bagian kosong dalam gambar selama tampilan gambar ini image-nya tidak dalam bentuk yang kotak. Kemudian bawahnya adalah behind tag. Maka gambar berada di belakang tag, tertindih sebelah teks. Kemudian in front of tag, kebalikannya, gambar berada di atas tag. Kemudian bawahnya adalah top and bottom. Jadi tag ada di atasnya dan di bawahnya. Kemudian di bawahnya truth. Ini hampir sama dengan type. Kemudian di bawahnya edit, wrap,
point. Nanti di sini ada titik-titik poin-poin. Kita bisa menggeser apabila kita memerlukan ada perubahan bentuk. Misalnya ini kita geser, maka teksnya juga akan berubah. Itu bagian-bagian yang ada di dalam tab wrapping. Bawahnya lagi ada more layout option. Nah, ini kita menggunakan ukuran absolute position, kemudian absolute position yang untuk horizontal dan vertikal. Ini kita tidak coba. Kemudian di bagian atas ada picture style. Ada picture style. Kita kembalikan dulu ke bentuk type. Kita kembalikan ke bentuk square saja. Nah, ini ada picture style. Kita bisa mencoba bentuknya seperti ini. Kemudian yang pilih oval, black seperti ini. Kombinasi dengan type seperti ini. Banyak sekali bentuk yang bisa kita coba picture style. Dan kita akan latihan yang kedua menggunakan picture. Untuk latihan yang kedua, ini kita hapus saja. Kita akan latihan yang kedua menggunakan picture. Langkah pertama kita klik insert, menu insert, kemudian pilih menu picture. Dan kita cari lokasi gambar yang berada di komputer. Saya pilih salah satu gambar. Nah, ini adalah gambar yang sudah terpilih. Dan saya atur menggunakan tab wrapping yang type. Saya pilih tab wrapping yang type. Dan saya posisikan di tempat yang saya inginkan, di sebelah sini. Dan saya ingin memberikan bingkai. Saya coba kita bingkai yang lebih sesuai. Kita latihan sama juga. Nah, saya pilih bingkai yang ini. Ini adalah hasil latihan kita menyisipkan gambar menggunakan insert picture atau menggunakan clip art. Ini adalah akhir dari latihan menyisipkan gambar. Pada kesempatan ini kita akan latihan bagaimana mencari kata dan sekaligus mengganti kata. Kita akan coba melihat ada berapa tulisan kata saat. Fasilitas yang kita gunakan adalah pertama kita aktifkan dulu menu home. Kalau menu home sudah diaktifkan, kita pilih submenu find yang berada di sebelah kanan. Di sini ada find, replace, select. Kita pilih yang find. Di sini ada 3 tab, yaitu find, replace, dan goto. Kita pilih tab find, kemudian di bagian find word kita ketik tulisan saat. Kita ketik tulisan saat. Dan kita klik find next. Ini tulisan saat sudah ditampilkan pada saat itu. Kemudian kita pilih lagi find next selama saat dia tinggal. Kita pilih lagi find next hingga pada saat. Kita pilih lagi find next. Ternyata sudah habis. Nah, kata-kata saat ini akan kita ganti menjadi tulisan masa. Caranya mengganti, kita pilih replace. Setelah kita pilih replace, di bagian find word kita pilih saat. Kemudian di bagian replace with kita ketik masa. Kita ketik masa. Nah, supaya hasilnya sama, maka kita pilih atau kita aktifkan match case. Jika ada awalan, maka kita pilih
match graphic. Untuk mengganti sekaligus prosesnya, kita bisa menggunakan replace all. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah find word, kata yang akan kita cari sudah betul, replace with, kata yang akan menggantikan sudah betul. Kemudian set option kita pilih sesuai dengan next case sesuai yang kita inginkan. Kemudian jika ada awalan kita abaikan. Dan kita pilih replace all. Maka di sini ada informasi yang sudah ditemukan dan diganti adalah 3. Di sini ada tulisan 3 replacement. Dan kita pilih OK. Kita pilih OK, kemudian kita cek menggunakan find apakah tulisan masa sudah menggantikan saat. Kita pilih tab find, kemudian di find word kita ketik masa, kemudian kita pilih find minute. Di sini pada masa itu sudah ganti, kemudian di bawahnya selama masa yang tinggal, dan di sini jika pada masa dan seterusnya. Jadi ada 3 pergantian. Ini adalah cara mencari dan mengganti kata dengan mudah dan cepat. Demikian akhir dari latihan mencari dan mengganti kata. Berikut ini kita akan latihan memindahkan paragraf. Pada latihan naskah ini kita akan memindahkan paragraf yang kedua, yaitu paragraf yang diawali dengan kalimat ibu dari Kartini memiliki nama, akan kita pindahkan ke atas sehingga paragraf ayah Kartini sendiri awalnya dan seterusnya berada di bawahnya, atau yang berwarna merah nanti ada di atas dari paragraf ayah Kartini. Caranya sangat sederhana. Pertama kita blok paragraf yang akan kita pindah, misalnya paragraf ini yang warna merah. Setelah kita blok, kemudian kita pilih cut atau gambar gunting, icon cut. Ini kita pilih, kemudian kita klik. Otomatis kalau kita cut, maka tulisan dari yang berwarna merah tadi akan hilang. Kemudian kursor kita tempatkan di atas paragraf ayah Kartini. Sekali lagi kursor kita tempatkan di atas paragraf ayah Kartini. Kemudian kita pilih paste. Kita klik paste, atau kalau menggunakan kombinasi tombol yaitu Ctrl dan huruf B. Kita pilih paste. Dan kita pilih paste. Nah, ini tulisan yang tadinya berada di bawah sekarang sudah berada di atasnya. Setelah ini yang kita lakukan adalah melakukan perapian atau kita merapikan teks. Warnanya kita sesuaikan, kita samakan dengan yang lain. Kemudian bagian atasnya, bagian bawahnya yang antar paragraf menurut berenggang kita rapikan supaya bisa naik. Jadi seperti ini cara memindahkan paragraf.